Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih guys, bersama saya, YouTuber yang paling kece dan paling smart. Siapa lagi kalau bukan Ananda Aisyah Arimbawa. Guys, semenjak COVID-19, kira-kira mulai dari akhir tahun 2019 nih guys, kan kita jadi kuliah atau sekolah atau kerja tuh serba di rumah, ya kan? Kita tuh menjalani masa-masa karantina yang begitu panjang gitu di rumah, ya kan guys. Nah, jadinya kita kuliah, sekolah, terus kerja juga serba online guys. Kalian pernah ngebayangin gak guys, kita ngirim data begitu cepat dengan menggunakan internet guys. Nah, apalagi kalau yang jarak dari rumah ke sekolah, dari rumah ke kantor, dari rumah ke kampus tuh cukup jauh. Kayak aku nih guys, aku kan sekarang lagi nuntut ilmu di PMA kami guys, Cepu. Nah, sedangkan rumah aku itu di Bekasi guys. Nah, jarak dari Bekasi ke Cepu itu kira-kira memakan waktu 8 jam dengan menggunakan kereta api guys. Nah, sedangkan kalau data yang kita kirim menggunakan internet itu hanya hitungan menit udah pasti sampai guys. Bahkan nggak sampai 1 menit kalau koneksi internet kita bagus, stabil, nggak sampai 1 menit data kita itu sudah bisa terkirim. Kalian pernah ngebayangin gak guys, gimana sih kok bisa nyampe gitu loh guys. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian nih guys, 7 tipe topologi jaringan yang sering dipakai ketika membuat LAN. Nah, materi ini saya ambil dari blognya Bapak Wasis Waskito Adi selaku dosen di PMA kami guys, Cepu, yaitu wasiswa.com. Kalian bisa buka wasiswa.com guys. Kalian bisa explore lebih jauh tentang dunia teknik instrumentasi atau dunia komputer, ilmu telekomunikasi, informatika seperti itu guys, secara gratis guys. Ini free banget guys. Nah, lanjut saja ya guys. 7 tipe topologi jaringan yang sering dipakai ketika membuat LAN. Yang pertama, apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan ini merupakan suatu mapping fisikal dan logika yang ada dalam suatu network, baik dari sisi routing jaringan, konfigurasi jaringan seperti IP address, netmask, subnetting, dan gateway. Nah, sebelum itu Bapaknya menyarankan untuk memahami terlebih dahulu tentang apa itu jaringan komputer beserta jenis-jenisnya. Kita klik ya guys. Nah, sudah masuk nih guys. Apa itu jaringan komputer, manfaat dan jenis-jenisnya? Yang pertama, ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah komunikasi antara dua komputer atau lebih untuk sharing informasi atau sumber daya. Jadi, dalam hal ini bisa dikatakan jaringan komputer minimal harus ada 2 komputer yang saling terhubung. Jika kurang dari 2 komputer, maka bukan dikatakan sebagai jaringan komputer. Manfaat jaringan. Manfaat dari jaringan komputer sangatlah banyak, apalagi untuk instansi atau perusahaan. Karena dengan adanya jaringan komputer bisa meningkatkan proses layanan dan mempermudah semua aktivitas yang ada di perusahaan atau kantor tersebut. Misalnya nih guys, hal simpel saja. Di dalam suatu ruangan, salah satu kantor hanya ada 6 orang. Aktivitas dari 6 orang itu sering bertukar data dan sering mencetak hasil kerjanya. Coba kalian bayangin guys, ketika di ruangan tersebut tidak ada jaringan komputer, pasti yang dilakukan adalah mereka menggunakan printer ganti-gantian. Ketika melakukan transfer data, pasti mereka menggunakan flash disk. Tetapi ketika ruangan tersebut menggunakan jaringan komputer, maka pekerjaan bisa menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Karena kita bisa sharing printer dan kita bisa sharing data menggunakan koneksi LAN. Nah, ini seperti ini guys, gambarnya koneksi LAN itu. Jadi di antara komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, dan komputer 5 ini saling terhubung. Begitu juga dengan CPU dan printernya guys. Nah, keuntungan yang kita dapatkan ketika menggunakan jaringan komputer. Yang pertama, bisa melakukan sharing data dalam jaringan. Yang kedua, video conference. Yang ketiga, data terpusat. Yang keempat, semua user bisa akses internet. Dan yang kelima, menghemat biaya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Gambar di atas adalah salah satu tipe jaringan LAN atau Local Area Network
Pada LAN di atas terdiri dari 5 klien, 3 server dan 1 printer. Seperti ini guys tadi. Ada 5 klien, ya kan? Lalu ada 3 server dan 1 printer, seperti itu. Jadi, semua klien di atas bisa mengakses 3 server serta juga bisa mengakses printer yang ada di LAN tersebut. Dan di subtopik ini kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan areanya. Saat ini ada sekitar 8 jenis yang digunakan dalam jaringan komputer, yaitu diantaranya adalah 1. Personal Area Network atau yang biasa disingkat PAN. PAN di sini bukan itu ya guys, untuk politik. PAN merupakan salah satu tipe jaringan yang paling kecil dibandingkan jaringan LAN. PAN biasa dibuat dengan sebuah modem WiFi, kemudian 1 atau 2 komputer, telepon, printer, tablet. Dan biasanya PAN ini digunakan untuk kantor kecil dan bisa ditangani cukup hanya 1 orang saja. Biasanya, satu network PAN ini terdiri dari sebuah komputer, mobile, PDS atau personal digital assistant. PAN ini juga menghubungkan berbagai device tadi supaya bisa berkomunikasi secara digital melalui jaringan internet. Lalu ada karakteristik dari PAN. Yang pertama, biasanya digunakan untuk area yang terbatas karena rata-rata alat atau device yang digunakan juga memiliki personal. Yang kedua, PAN ini terdiri dari perangkat mobile, tablet, dan laptop guys. Yang ketiga, komunikasi data bisa dilakukan secara wireless atau disebut sebagai WPAN. Keuntungan dari PAN ini yaitu jaringan PAN ini relatif aman. Cover area dari jaringan ini sangat pendek, kira-kira sekitar 10 meteran. Dan yang terakhir itu ada PAN ini sangat terbatas hanya pada lingkup area yang kecil saja. Nah, namun kerugian dari menggunakan jaringan PAN itu yang pertama jaraknya terbatas, nggak bisa jauh-jauh guys, kayak aku sama si dia. Pasti kita jadi kangen-kangenan kan kalau saling jauh-jauhan. Lalu koneksi jaringannya bisa saja jelek karena beberapa dari pita radio yang sama. Nah, seperti ini guys gambarnya. Aku zoom biar kalian bisa ngeliat gambarnya guys. Seperti ini gambar dari PAN. Nah, selanjutnya itu ada Local Area Network atau yang biasa disebut LAN. LAN adalah tipe jaringan komputer yang paling banyak digunakan saat ini. LAN biasanya digunakan dalam suatu ruangan atau area terbatas seperti sekolah, laboratorium, rumah, dan kantor. LAN ini biasa digunakan sebagai media sharing resource seperti share file, printer, game, dan berbagai aplikasi lainnya. Media komunikasi yang digunakan LAN ini bisa memakai kabel dan wireless. Kemudian device yang digunakan ada switch, hub, atau router. Nah, karakteristik dari LAN sendiri. LAN ini merupakan suatu private network di mana orang yang dari luar dari LAN tersebut tidak bisa mengakses resource atau sumber daya di dalamnya. LAN ini kecepatannya relatif tinggi jika dibandingkan dengan sistem WAN. Bisa digunakan sebagai jenis topologi jaringan. Nah, keuntungan dari LAN. Yang pertama, sumber daya dari suatu komputer seperti printer, DVD, atau hard disk dapat di-share dalam lingkup jaringan LAN. Dan hal ini bisa sangat mengurangi biasa pembelian sumber daya komputer dalam hal hardware. Kita bisa menggunakan lisensi suatu software yang bisa digunakan oleh banyak klien. Semua data user yang terkoneksi di dalam LAN bisa disimpan dalam satu hard disk. Atau biasanya menggunakan file server guys. Nah, LAN juga sangat mudah untuk bertukar data di antara klien yang terhubung ke jaringannya. Dari sisi perawatan sangat mudah untuk dilakukan. Semua yang terhubung dalam LAN bisa melakukan koneksi internet dengan satu provider saja. Namun, LAN juga memiliki kerugian guys. Yang pertama, itu LAN ini bisa dikatakan murah karena bisa sharing sumber daya, tapi LAN ini membutuhkan biaya yang sangat besar saat pertama kali membuatnya. Yang lalu ada administrator bisa mengetahui lalu lintas data dari semua klien yang terhubung ke LAN. Bahkan dalam hal privat seperti email pun bisa mengetahui.
Jika keamanan dari LAN ini tidak bagus, maka orang-orang yang tidak berhak mengakses ke LAN bisa melihat data-data yang penting di dalam LAN itu, guys. Ketika membangun sebuah LAN, maka membutuhkan seorang administrator di dalam jaringan. Jadi kita mau menambah budget lagi gitu, guys. Nah, selanjutnya itu ada WLAN atau wireless LAN. Tipe jaringan ini hampir sama dengan tipe jaringan LAN, guys. Yang membedakan adalah jenis media komunikasinya saja. Fitur dari jenis jaringan ini yaitu yang pertama, WLAN menggunakan tipe wireless 802.11. Nah, untuk mengirimkan data dari satu PC ke PC lainnya atau peralatan lainnya menggunakan radio frekuensi karena dia wireless, guys. Dia tidak menggunakan kabel. Untuk keamanan data sangat rendah karena menggunakan radio frekuensi, maka setiap orang bisa mengakses jaringan tersebut. Untuk koneksi antara klien dan server bisa melalui access point atau AP. Nah, sinyal WLAN ini bisa menjadi lebih ketika Anda jauh dari sumber pencaranya. Nah, selanjutnya itu ada CAN atau komputer area kampus. Nah, tipe jaringan ini lebih besar daripada LAN, tapi lebih kecil daripada MAN. Tipe jaringan kalau di luar negeri bisa digunakan untuk area kampus, tapi kalau kondisi di Indonesia, kampus-kampus menggunakan jaringan LAN, guys. Nah, selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Tipe jaringan MAN ini lebih besar dibandingkan tipe jaringan LAN, tapi lebih kecil dari jaringan WAN. Jaringan MAN ini biasanya diimplementasikan di kota-kota dan bisa juga diterapkan di kampus-kampus, guys. Nah, yang selanjutnya itu ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang cakupan wilayahnya sangat luas. Cakupan biasanya antar kota, provinsi, bahkan negara. Dan sistem komunikasinya bisa secara private maupun public, guys. Nah, untuk mempermudah pemahaman WAN, kalian bisa menganalogikan seperti internet yang kalian pakai saat ini, guys. Internet yang kita pakai saat ini adalah jaringan komputer tipe WAN karena bisa menjangkau antar kota, provinsi, negara, bahkan dunia, guys. Nah, selanjutnya itu ada SAN atau Storage Area Network. Storage Area Network adalah salah satu jaringan jenis LAN atau Local Area Network yang fungsinya untuk menangani transfer data untuk penyimpanan data informasi digital. SAN ini biasa mendukung penyimpanan data, pengambilan dan replikasi pada jaringan bisnis menggunakan high-end servers, multi-disk arrays, dan interconnect teknologi. Nah, selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network adalah salah satu metode yang digunakan untuk koneksi internet secara private. Di sini jaringan VPN menyembunyikan IP address kita, kemudian melakukan routing semua koneksi secara private dan melakukan enskripsi jaringan tunnel melalui jaringan publik. Nah, VPN ini sangat dikenal ketika mau menggunakan jaringan yang private. Contohnya aplikasi VPN ini bisa Anda temuin di bank. Contohnya itu Bank BCA. Jika Anda adalah nasabah bisnis, maka sebelum koneksi ke internet bank, maka Anda harus menyalakan VPN terlebih dahulu. Atau ketika Anda mau mengakses website yang diblok atau di blok provider, maka Anda juga bisa menggunakan VPN untuk mengaksesnya. VPN pun ada macam-macam jenisnya, juga ada yang berbayar, ada yang gratisan. Nah, saran aku ketika Anda mau mengakses dari penting menggunakan VPN, gunakanlah VPN yang berbayar, guys. Jangan VPN yang gratisan, oke? Nah, selanjutnya itu ada perangkat jaringan komputer. Setelah kita paham tipe-tipe jaringan dalam komputer, maka hal selanjutnya yang harus kita ketahui adalah kira-kira apa saja sih perangkat jaringan komputer yang dibutuhkan dalam membuat suatu jaringan? Yuk kita bahas satu-satu, guys. Yang pertama, ada NIC atau Network Interface Card. Nah, setiap laptop atau komputer yang terhubung ke LAN maka harus mempunyai hardware yang bernama NIC ya, guys. NIC ini ada dua jenis, yaitu model wireless dan model wired. Ketika NIC yang model wireless, maka kita tinggal koneksi saja ke poin AP atau access point. Nah, NIC yang wired menggunakan kabel sebagai media komunikasinya.
Biasanya kabel yang digunakan adalah RJ45 yang akan dihubungkan ke komputer ketika kita menggunakan peer-to-peer atau menghubungkan ke switch ketika menggunakan LAN. Yang kedua, ada switch atau hub. Nah, fungsi dari switch atau hub ini adalah menghubungkan semua klien dalam satu jaringan. Misalnya, kita mempunyai 4 komputer nih. Nah, kita tinggal menginginkan 4 komputer itu saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Maka kita membutuhkan switch atau hub ini sebagai penghubung antara 4 komputer tersebut. Nah, ini guys, gambar switch atau hubnya. Nah, apa sih bedanya switch atau hub? Nih, aku logikan seperti contoh di atas. Ada 1, 2, 3, dan 4 komputer. Ketika saya mau mengirim data dari komputer 1 ke komputer 4, maka saya menggunakan hub. Pesan akan di-broadcast ke semua komputer. Tapi jika saya menggunakan switch, maka pesan akan di-broadcast ke komputer 4 saja. Dengan demikian, saat lebih banyak menggunakan switch daripada menggunakan hub. Yang selanjutnya itu ada router. Fungsi dari router itu digunakan untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda jenis. Misalnya kita mempunyai 2 gedung. Gedung pertama jaringannya dengan gateway 252.243.3.1. Kemudian gedung kedua menggunakan gateway 252.243.4.1. Supaya dua jaringan di atas bisa berkomunikasi, maka kita memerlukan sebuah router seperti itu, guys. Kita back ke halaman sebelumnya ya, guys. Nah, sekarang kita akan membahas detailnya tentang 7 topologi jaringan yang dipakai membuat LAN ya, guys. Yang pertama ada jaringan point to point atau P2P. Nah, jaringan ini merupakan salah satu jenis topologi jaringan yang paling mudah untuk kita buat dimanapun, kapanpun, dengan syarat yang penting ada 2 device yang bisa digunakan. Biasanya kita sering menggunakan topologi yang ada di rumah, misalnya sharing internet antar HP atau komunikasi antar komputer dan komputer, atau untuk share printer, share file, seperti itu, guys. Nah, topologi P2P ini seperti ini, guys. Jadi dia hanya terkoneksi dari 2 jaringan, guys. Misalnya ini komputer 1, ini komputer 2, ya kan? Atau komputer 1 ke komputer 4, seperti itu, guys. Nah, kelebihan dari topologi P2P ini, koneksi jaringan yang cepat dan mempunyai reliability yang tinggi. Jadi kita tidak butuh server atau device jaringan lainnya seperti hub, switch, dan router. Nah, jaringan P2P ini tidak membutuhkan seorang teknisi untuk pengelola sistem jaringannya, guys. Dan P2P ini tidak membutuhkan sistem operasi yang biasanya digunakan pada server jaringan seperti Linux atau Windows Server. Nah, tapi P2P juga mempunyai kelemahan, guys. Topologi ini sangat terbatas hanya untuk lingkup area yang kecil dengan jangkauan jaringan yang terbatas pula, guys. Nah, sumber daya yang digunakan tidak bisa dibuat secara terpusat karena tidak bisa melakukan backup data yang ada. Nah, P2P juga tidak membutuhkan keamanan jaringan yang kompleks, cukup membutuhkan permission saja dari salah satu device yang sudah terhubung ke jaringan, guys. Yang selanjutnya ada topologi bus. Jenis topologi ini biasa sering digunakan di industri, khususnya di device komunikasi protokol seperti field bus, modbus, dan lain sebagainya. Di topologi ini, topologi bus menggunakan kabel tunggal yang terkoneksi ke semua node yang ada dalam suatu jaringan. Jadi seperti ini, guys. Oke. Nah, jadi di sini ada kabel pusat kabelnya gitu, kabel utama, dan setiap device terhubung ke kabel-kabel ini, guys. Seperti itu. Nah, kelebihan dari topologi bus ini, biaya pembelian dan pemasangan kabel sangat murah dibandingkan jenis topologi lainnya. Topologi ini sangat terkenal karena sangat murah dan mudah dalam pembangunannya. Biasanya topologi bus digunakan untuk temporary saja, kecuali jika difungsikan sebagai backbone atau digunakan untuk topologi untuk sistem kontrol industri. Nah, topologi bus juga merupakan topologi jaringan yang bersifat pasif karena hanya bisa digunakan untuk menerima data yang dikirim dan tidak bertanggung jawab terhadap penggerakan data dari device satu ke device lainnya, guys. Nah,
Kelemahan dari topologi bus. Yang pertama, jika kabel utamanya mengalami fail atau kegagalan, maka semua device yang terhubung ke jaringan tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi lagi. Jika trafik jaringan tinggi bisa mengakibatkan collision pada jaringan dan dampaknya akan mengakibatkan performa jaringan yang akan menurun. Sayang ya guys, padahal udah bagus-bagus guys. Nah, kelemahan yang terakhir, jangkauan kabelnya terbatas karena dia pakai kabel tadi guys, nggak bisa jauh-jauh. Nah, selanjutnya ini ada topologi ring. Topologi ini merupakan topologi yang modelnya seperti cincin. Pantesan dinamain topologi ring guys. Ya, memang karena modelnya melingkar. Jadi di topologi ini setiap device terhubung akan mempunyai dua tetangga device lainnya. Seperti ini guys. Komputer 1 dia punya 2 tetangga. Komputer 2 dia punya 2 tetangga. Komputer 3 dia punya 2 tetangga. Seperti itu guys. Dan selanjutnya deh. Nah, setiap komputer pada topologi ini akan selalu terhubung ke komputer lainnya. Topologi ini menggunakan token untuk melewatkan informasi dari komputer 1 ke komputer yang lainnya guys. Kelebihan dari topologi ring. Sangat mudah untuk instalasi dan konfigurasinya. Menambah atau mengurangi device dalam topologi ini cuma merubah 2 koneksi saja. Untuk perawatan dan perbaikan lebih susah topologi ini. Jika ada gangguan di salah satu komputer, maka mengakibatkan semua jaringan terganggu. Di topologi ini semua mempunyai akses ke semua komputer jaringan guys. Namun topologi ring mempunyai kelemahan juga guys. Antaranya itu yang pertama, trafik berjalan satu arah karena cuma ada satu gateway. Ada gangguan satu device akan mengakibatkan device lainnya terganggu. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, topologi ini mulai kurang populer guys. Jika ada permasalahan di dalam jaringan, sangat susah untuk memperbaikinya. Jika ada penambahan atau pengurangan salah satu device, maka mengganggu kinerja jaringan guys. Nah, yang selanjutnya itu ada topologi star. Topologi ini merupakan salah satu topologi jaringan yang sering digunakan ketika membangun suatu LAN. Semua komputer atau device pada topologi ini akan terkoneksi ke sebuah hub atau switch-nya guys. Seperti ini. Dan ini hanya terbatas untuk 4 jaringan ya guys. Dia bisa banyak. Di sini nambahin, di sini tambahin, seperti itu guys. Dengan menggunakan teknologi ini kita bisa membagi jaringan menjadi beberapa network. Kemudian untuk membuat jaringan dengan topologi ini membutuhkan dana yang murah serta sangat mudah untuk pemasangannya. Kelebihan topologi star. Yang pertama, sangat mudah untuk setting, modifikasi dan troubleshootingnya. Jika ada gangguan dalam satu network, maka network yang lain masih bisa berjalan tanpa mengganggu network yang lainnya guys. Nah, topologi star mempunyai performance yang baik dan traffic network juga rendah, serta bisa menambahkan, mengurangi, memindahkan suatu device dengan sangat mudah untuk dilakukannya guys. Nah, topologi star juga punya kelemahan guys. Yang pertama, jika ada kerusakan pada hub atau switch, maka semua node yang di bawahnya itu tidak bisa berfungsi atau jaringan terputus. Biaya instalasi pada topologi ini juga terbilang tinggi guys. Performance jaringan tergantung dari kualitas switch atau hubnya guys. Jika ada kerusakan pada kabel, bisa mengakibatkan jaringan komputer ini down. Selanjutnya itu ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan suatu topologi jaringan yang unik guys. Topologi ini dikatakan unik karena setiap device yang terhubung ke jaringan juga terhubung ke lainnya juga. Topologi mesh juga dikembangkan dari topologi P2P guys. Topologi jaringan ini menawarkan sistem redundansi yang tinggi. Jadi jika salah satu koneksi putus, maka otomatis akan mencari jalur lainnya. Nah, topologi dari mesh ini juga mempunyai tipe-tipe guys. Yang pertama itu ada topologi mesh parsial. Topologi ini hampir sama dengan tipe topologi mesh yang full. Cuman yang membedakan adalah beberapa device hanya terhubung ke 2 atau 3 device yang lainnya. Seperti itu guys. Jadi untuk simpelnya seperti ini yang bisa kita lihat ya guys. Satu device satu terhubung ke 3 device lainnya, atau yang ini terhubung ke 3 device lainnya. Jadi agak susah gitu loh guys.
nggak ke semuanya. Nah, yang kedua itu ada topologi mesh full. Topologi ini setiap device terkoneksi satu dengan yang lainnya. Seperti ini guys. Komputer yang satu terhubung ke semua komputer. Satu ke dua, satu ke tiga ada, satu ke empat ada, seperti itu guys. Dan selanjutnya. Nah, kelebihan dari topologi mesh ini, jika ada penambahan jaringan tidak mengganggu user yang sedang aktif. Jika diimplementasikan sangat kompleks. Traffic sangat stabil, karena jika putus bisa mencari jalur lainnya. Menggunakan multiple link, jika salah satu jalurnya putus bisa menggunakan jalur lainnya. Topologi ini bisa membantu jika menginginkan network yang selalu live. Nah, tapi topologi mesh ini juga mempunyai kelemahan guys. Yang pertama, ketika membuat topologi ini sangat rumit. Karena setiap node harus terkoneksi dengan node lainnya. Yang kedua, setiap teknologi ini adalah dedicated link. Topologi ini adalah robust, membutuhkan biaya yang sangat besar jika mau diimplementasikan, dan membutuhkan space yang besar untuk link dedicatednya. Nah, yang selanjutnya ada topologi tree. Nah, ini diibaratkan seperti pohon guys. Waktu kita SD, SMP kita kan belajar tentang pohon faktor tuh di matematika. Modelnya sama tuh seperti pohon faktor, seperti itu guys. Nah, tipe topologi ini menyerupai akar pohon dan semua node yang terhubung membentuk suatu hierarki. Oleh karena itu bisa juga disebut sebagai topologi hierarki guys. Topologi ini menggabungkan topologi star di dalam single bus, atau bisa juga disebut dengan topologi star bus. Nah, keuntungan topologi tree ini, yang pertama, jika ada salah satu node yang putus, maka tidak mempengaruhi node-node yang lainnya. Yang kedua, penambahan node bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Jika ada error dalam jaringan, sangat mudah untuk dideteksi. Sangat mudah dalam hal perawatan dan perbaikannya juga guys. Nah, topologi tree mempunyai kekurangan, yaitu jika node yang ditambahkan ke jaringan sangat banyak, maka bisa mengakibatkan pemeliharaan jaringan yang lebih susah. Topologi hub atau switch mengalami kerusakan, maka akan berdampak pada node yang lainnya guys. Nah, yang selanjutnya itu ada topologi hybrid, seperti ini. Nah, topologi hybrid kalau kita lihat nih guys, dia menggabungkan antara topologi bus dan topologi star. Nah, topologi ini dikatakan hybrid karena biasanya menggabungkan dua atau lebih topologi lainnya. Kalau dilihat dari gambar, merupakan bukan suatu topologi standar. Misalnya, topologi hybrid ini menggabungkan topologi start dan topologi P2P atau topologi bus. Jadi topologi ini bisa dikatakan hybrid jika ada dua jaringan dasar yang berbeda guys. Nah, keuntungan dari topologi hybrid ini, topologi ini menawarkan solusi termudah untuk mendeteksi kesalahan pada jaringan. Suatu topologi jaringan berjalan secara efektif dan efisien. Topologi ini sangat scalable untuk ditingkatkan ukuran jaringannya. Nah, kelemahan dari topologi hybrid ini, topologi hybrid sangat sulit didesain dalam jaringannya guys. Topologi ini sangat mahal di antara topologi-topologi lainnya. Aduh, paling ribet ya. Nah, sekarang aku punya tips and trick untuk memilih topologi dalam jaringan guys. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan ketika mau memilih sebuah topologi jaringan. Topologi bus adalah salah satu topologi yang paling murah daripada topologi lainnya kalau dilihat dari sudut pandang biaya. Nah, jika kalian mau menggunakan koneksi yang tidak panjang, kemudian rencananya akan mengembangkan jaringan tersebut ke depannya, maka kalian bisa memilih topologi star guys. Kalau bicara tentang secara teori, topologi mesh merupakan salah satu yang paling ideal yang bisa diimplementasikan karena setiap node terkoneksi ke node lainnya. Jika pilihannya mau menggunakan kabel twisted pair, kalian bisa menggunakan topologi star ya guys. Oke deh, sampai di sini dulu untuk penjelasannya mengenai 7 tipe topologi jaringan yang sering dipakai ketika membuat line. Jangan lupa ya guys, dukung terus channel aku dengan cara like, subscribe channel aku, dan share ke semua teman-teman kalian agar kalian bisa mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan, khususnya itu di bidang teknik instrumentasi kilang dan teknik komputer guys. Oke guys,
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.